Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini Senin tanggal 25 November 2024, saya Pendeta Sarce Pasal Besi mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas perkenanan Tuhan kami ada di hari ini. Sebelum menjalani sepanjang hari ini, kami mau mengawali bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, beri kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu untuk dilakukan. Dalam nama Yesus kami buka hati menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan hari ini adalah dipanggil untuk melayani. Dengan nas bacaan kitab 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk merenungkan firman hari ini dipandu dengan satu pertanyaan sebagai berikut. Apa isi perkataan Daud yang terakhir? Dikatakan dalam ayat 1, inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Saudara, bagian ini merupakan refleksi Daud di akhir kehidupannya. Ucapan ini bukan sekedar kata-kata terakhir sebelum Daud meninggal, tetapi pernyataan penting mengenai hubungan Daud dengan Allah dan visinya tentang rencana Allah. Sebagai raja, Daud melihat dirinya ini sebagai alat Allah untuk memimpin dan melayani Israel. Ucapan Daud bin Isai mau menekankan tentang asal-usul Daud yang begitu sederhana sebagai anak Isai, seorang gembala dari Bethlehem. Di sini Daud diingatkan tentang bagaimana Allah telah mengangkatnya dari kehidupan biasa, kehidupan sederhana, menjadi raja atas Israel. Ini merupakan ungkapan seorang gembala yang begitu rendah hati, yang mengakui bahwa ia telah diangkat menjadi gembala Israel oleh Gembala Agung. Ucapan orang yang diangkat tinggi. Hal ini mau menunjuk pada bagaimana Allah secara aktif telah mengangkat Daud dari statusnya yang rendah menjadi raja di Israel. Peninggian ini bukan semata karena Daud dan kekuatannya, tetapi melainkan anugerah Allah yang telah memanggilnya untuk memimpin dan melayani Israel. Ucapan diurapi oleh Allah Yakub. Gelar diurapi mau menekankan peran Daud sebagai pemimpin pilihan Allah. Urapan dalam Alkitab seringkali menunjukkan pemilihan ilahi dan pengudusan untuk sebuah tugas khusus. Dalam hal ini Daud menjadi raja atas umat Israel. Ucapan disenangi di Israel. Hal ini mau mengajarkan tentang Daud dikenal sebagai pemazmur dan penggubah nyanyian pujian yang paling dikenal di Israel. Mereka menyenangi musik-musik Daud yang keluar dari kedalaman hatinya. Daud tidak hanya dikenal sebagai seorang raja, tetapi adalah juga seorang penyembah yang membawa umat Israel lebih dekat kepada Allah melalui musik dan puji-pujiannya. Gelar ini mau mengingatkan pada batin Daud yang mendalam tentang hubungannya, kebersamaannya bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, lalu apa makna bagian ini bagi kita? Yang pertama, kerendahan hati dan anugerah Allah. Daud diingatkan tentang asal-usulnya yang sederhana, yang biasa. Hal ini mau mengajarkan kepada kita untuk hidup selalu rendah hati dan menyadari bahwa setiap pencapaian kita adalah semata karena anugerah Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata adalah anugerah Allah. Yang kedua, panggilan Allah adalah sebuah kehormatan.
Allah memanggil Daud sebagai raja dan pemimpin umatnya. Itulah sebabnya setiap panggilan Allah besar atau kecil adalah kehormatan dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya setiap tugas yang dipercayakan oleh Roh kepada setiap kita supaya kita bisa bermanfaat melayani Tuhan dengan melayani sesama. Yang ketiga, meninggalkan warisan iman. Daud begitu mengakhiri hidupnya dengan mengarahkan perhatian kepada Allah. Maka kita juga dipanggil untuk menjalani seluruh hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita mewariskan iman kita dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Melalui bacaan atau rayaan pengajaran ini, maka yang perlu kita lakukan adalah jadikanlah hidup ini sebagai sebuah panggilan untuk melayani Allah, karena panggilan itu adalah sebuah kehormatan dan kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Bagikanlah bagian ini juga bagi orang lain, supaya hidup mereka juga hanya untuk melayani Allah dengan melayani sesama di sekitarnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman hari ini. Ajarkan kami, mampukan kami, agar setiap apa yang dipercayakan kepada kami boleh bermanfaat untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama di sekitar kami. Mampukan kami ya Allah, Roh Kudus pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.